Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel ini. Saya Ruby Herman. Di Rahasia Investasi Sukses ini, saya akan ngobrol bersama pemilik dari restoran Manado. Namanya Sarang Oci. Teman-teman, simak rahasia suksesnya dari pemilik Sarang Oci yang memiliki cabang yang udah banyak nih dan tetap survive dan juga tetap grow di masa pandemi ini. So, simak video ini. Let's go. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Teman-teman, saat ini saya bersama dengan Ibu Susana Wibisono, owner dari Sarang Oci. Tapi kita, karena ini syutingnya jaga jarak, jadi kita buka masker ya. Oke. Halo Bu Susana, apa kabar? Halo Ruby, baik-baik. Aduh ya. Seneng nih bisa ketemu sama Ibu nih. Iya, sama-sama. Owner dari Sarang Oci. Wah, cantik nih. Wah, luar biasa. Bu, boleh ceritain nih bagaimana sih awal mulanya nih Sarang Oci nih Bu? Mungkin gimana nih Ibu bisa ke bisnis kuliner? Boleh diceritain bagaimana awal mulanya Bu? Sebenarnya juga nggak sengaja, karena ada temen ya sering ngajak makanan Manado waktu itu. Iya. Lama-lama enak juga nih makanan Manado. Iya. Tapi tiap kali mau ke sana jauh banget gitu kan, waktu itu di Jakarta Pusat. Iya. Saya bilang sama suami, kita buka yuk di Jakarta Barat. Nah Iya. itu asal mulanya kita pembuka restoran ini. Padahal Ibu apakah ada orang Manado? Bukan. Bukan? Iya, bukan Oh. orang Manado nih. Malah bukan orang Manado, tapi melihat peluang potensi bisnisnya nih Bu. Iya, saya lihat makanan Manado itu kan memang waktu itu belum terlalu banyak ya yang buka restoran Manado, tapi dengan bumbu-bumbunya yang kaya itu loh, menarik banget. Jadi ayo kita Iya. buka yuk gitu. Di Jakarta Barat waktu itu juga belum ada. Belum ada tuh ya. Makanya Ibu melihat potensi itu. Iya. Kalau sebenarnya Ibu waktu itu berprofesi sebagai apa waktu itu awalnya? Saya sebagai dentis, saya Oh, dokter sebagai gigi, dentis. Oh. iya. Juga dokter perawatan kulit. Gitu. Tapi melihat potensi ini, akhirnya mulailah dibuka Sarang Oci ini Bu. Iya. Nah, itu tahun berapa sih Bu mulai? 2004 ya. 2004 ya Iya Bu? loh, 2004 Dan start mulai Sarang Oci itu di Jalan Panjang. di Jalan Panjang. Ya. Nah, mungkin banyak juga yang ingin tahu Bu, apa sih arti atau ini Sarang Oci ini apa? Kenapa namanya Sarang Oci? Iya. Sarang Oci, Ya. sarang itu sarang biasa ya, sarang lah ya, sarang binatang. Kalau Oci itu nama satu ikan yang khas dari Manado. Oci, orang Manado pasti tahu semua Oci. Oci ini jadi ikan ya Bu ya? Ikan, nama ikan khas jadi Manado. sarangnya Jadi sarang ikan Oci. namanya Oci. Iya. Gitu. Nah, itu akhirnya jadi brand Brandnya kita, sarang Oci. Sarang Oci. Nah, apa sih yang ditawarkan oleh Sarang Oci ini sih Bu? Kita menawarkan satu otomatis makanan Manado ya. Sehat, itu udah pasti Sehat, ya. yes. Makanan Manado sehat. Terus Iya. yang ditawarkan Sarang Oci terutama otomatis makanan yang enak ya. Makanan enak ya? Kita berusaha menyajikan makanan Manado yang enak dan dapat memenuhi selera semua orang. Gitu. Ada yang suka pedes, ada yang Iya. nggak suka pedes kan. Iya. Gitu. Dan kedua terutama tempat. Tempat makan sekarang itu kan menarik ya. Yes. Kadang-kadang orang datang untuk rekreasi makan itu. Jadi rekreasi. Iya. Jadi kita berusaha menciptakan suasana yang sedemikian lah, nyaman, homey, menarik, dan terutama tempat yang bersih. Tempat yang bersih. Iya. Dilihat ini, wow, ini tempatnya Iya. asik Bu ya, bersih. Iya. Dan buat foto-foto juga bagus nih. Betul. Jadi sama tadi Iya. Ibu bilang ya, jadi rekreasi ya. Di Instagram kan, Mm-mm. Instagramable gitu ya, sesuai zaman lah sekarang. Sesuai zaman ya. Iya. Iya. Nah, Ibu kan berawal dari 2004, ini kan pertama kali Ibu. Nah, kalau sekarang ini udah berapa cabang sih Bu? Ada 6, sebentar lagi ke 7. Oh, 6 sebentar lagi ke 7. Wow, cukup banyak ya. Nah, dari cabang pertama ke cabang berikutnya itu berapa lama Bu? Dan prosesnya gimana Bu?
Yang agak lama itu dari yang pertama ke dua. Pertama kedua. Karena kita berusaha untuk perfect dulu. Kita mastery benar-benar ya, Iya. dari sistemnya, bagaimana manage sumber daya, terus mempersiapkan makanan itu agar konsisten. Itu. Setelah itu baru kami buka yang kedua. Dua, ketiga, tiga, keempat itu kadang-kadang 2 tahun, setahun 2 kita tahun. buka. Jadi pertama keduanya itu ya Bu yang Ya, cukup agak lama ya lama, karena ya. persiapan segala macam Itu ya. Bu. 8-9 tahun kalau nggak salah waktu itu ya. Bu, dalam berbisnis kan pasti ada tantangannya Bu ya. Ya. Apalagi mengatur manage sumber daya manusia, mungkin juga dalam mempersiapkan makanan dan lain-lain. Nah, apa yang menjadi kunci atau keberhasilan nih Bu? Benar, tantangan dalam restoran ini ya yang Iya. saya rasakan yang terbesar itu adalah mengatur sumber daya manusia, gitu. Tapi itu membuat perjalanan kami itu enteng, menyenangkan karena dari visi. Dari visi? Ya, Oke. dari vision. Apa visinya? Jadi visi kita itu selain menyajikan makanan enak, Iya. ya enak sehat ya, tapi ada satu value. Kita berusaha menanamkan value-value kepada masyarakat di sekitar. Nah, terutama kan kalau kita ya otomatis value-nya ke karyawan-karyawan kita, mereka kan yang terdekat. Oh, malah value-nya ke karyawan. Itu. Wow. Jadi itu yang membuat kita ya tantangan sih ada Iya, ya. iya, Tapi iya. memang kita kan mau menanamkan value-value yang baik. It's okay, jalan aja gitu. Wow, ini saya baru belajar bahwa value-nya ini ke karyawan ya, bukan ke konsumen nih Bu ya. Ya, terutama karyawan terus. Nah, value apa sih Bu yang ingin Ibu tanamkan kepada karyawan? Kita kan tanamkan budaya-budaya kita Sarang Oci iya. ke karyawan. Yes. Tuh, karena karyawan itu mengikuti kita ya dari muda. Dari muda. Berapa tahun mereka Iya. kerja kan. Yes, Gitu. yes, Jadi kita juga berusaha walau selama mereka ikut kita, mereka juga bertumbuh. Wow. Gitu. Saya Mereka jadi juga penasaran, bertumbuh. apa yang Ibu tanamkan nih? Budaya kita, mau tahu budayanya? Mau dong, mau tahu itu nih. saya ambil dari nama Sarang Oci. Oh, Gitu. oke. Jadi Berarti ada S-nya dulu nih. Ya, S. S-nya itu sincerity. Wah, Jadi ketulusan. iya, ketulusan. Hmm. Itu kan mesti tulus ya kita jadi. Kedua itu adalah A ya, abundance, berkelimpahan. Jadi Wow. saya katakan bukan berkelimpahan materi loh ini, berkelimpahan kebajikan, kebaikan Kebajikan, hati. kebaikan gitu. hati. Kemudian R. R. R itu role model. Role Jadilah model. panutan di mana aja, jangan hanya di restoran. Mm-mm. Di rumah juga sebagai kakak panutan adik, Wah. sebagai suami panutan keluarga, ya istri juga sebagai panutan. Kalau anak ya kamu representasi dirimu ke keluargamu, ke Iya. teman-teman gitu. Iya. Itu role model R. Kalau A lagi itu waktu itu kan lagi marak film di A Team. Wah, itu kan kan tahun tentang 90-an teamwork. tuh. Iya. Itu tentang 80, teamwork. 80, Iya, oke. saya bilang supaya gampang dimengerti bahwa tim itu nomor 1, kerjasama tim itu Kerjasama nomor tim 1. ya. Yes, yes. Kemudian apa? N. N. Oh, iya. N itu nation pride. Nation pride. Iya, Wow. kebanggaan nasional itu Kebanggaan. harus ada. Yes. Karena kita kan terutama Iya. makanan tradisional nih, gitu. Banyak tamu-tamu dari asing dari luar kan Wow, datang yang ingin iya, iya. mencoba makanan Mencoba, tradisional ya. Indonesia, Korea lah, Jepang lah, Iya, ya gitu ya. Jadi saya bilang kita harus mempresentasikan makanan kita sebaik mungkin, bukan hanya makanan tapi kita punya sikap, Sikapnya ya, Bu, ya. Gitu. Iya. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, gitu. Itu nation pride-nya kita. Yes. Dan yang terakhir gratitude, Gratitude. gratitude, bersyukur. Rasa bersyukur ya. Wow. Itu yang ditanamkan kepada karyawan-karyawan Karyawan, iya. dari muda itu. Jadi kayak ada orientasinya Bu ya. Ada pembelajarannya. Iya, ini kalau ya. kita weekly meeting tiap minggu itu harus selalu diulangkan. Selalu diulangkan. Gitu. Ya, sekalian mendidik mereka lah gitu. Wow. Nah, tadi kan ada sarang, ada oci. Dibagi dua nih, sarang, iya. oci. OC itu untuk profesionalismenya. Oh, O, oke. ownership. Oh, ini ownership. Jadi karyawan juga harus punya mental ownership nih. Iya, gitu. Wow, Kemudian iya, iya. C, konsistensi. Cek konsistensi. Konsisten kan namanya kita konsisten. buka restoran ya, harus konsisten. Mm-mm. Contohnya rasa.
Iya. punya cabang berapa banyak pun rasa itu kan harus sama, harus konsisten. Rasanya harus Pelayanan harus konsisten, terbaik diberikan gitu. Iya. Kemudian yang terakhir itu I. yang mencakup semua, integritas. Ya Integritas. kan manusia Jadi- yang paling penting integritasnya. Yes. Jadi innernya dulu dari yang pakai sarang itu ya Bu ya, sarang. OC-nya untuk bagaimana untuk take action-nya Bu ya. Ya, saya kasih tahu mereka bahwa kita jangan dulu memikirkan profit itu nomor 2. Kalau kita semua kita udah lakukan the Iya. best, itu profit akan datang secara otomatis. Profit akan muncul Bu ya. Nah, oke, kalau bicara soal ini kan pandemi Bu ya. Ya, Pasti kan banyak hal yang ya adaptasi atau apa. Nah, bagaimana sarang OC sendiri nih dari Ibu nih mengantisipasi nih kondisi-kondisi yang terjadi? ya. Terutama untuk pandemi ini kan untuk dine in ya, Iya, kan dine in. dikurangi ya dari segi bisnis kan Iya. pemerintah membatasi. Mm-mm. Otomatis kita cari cara jalan lain yaitu dengan penjualan online misalnya. Penjualan online? Iya, kita berusaha meningkatkan penjualan online ya Oke. dengan frame digital. Pak, seperti kita promosi melalui WA lah, Instagram, Instagram. Marketplace. Gitu. Jadi karyawan semua melakukan gitu Bu ya? Iya, itu terus kita juga berusaha packaging dibuat ringkes tapi menarik, tapi tidak mengurangi rasa. Seperti itulah ya. Terus Iya. bagaimana kita juga terus mengingatkan kepada karyawan bahwa prokes, prosedur kesehatan Iya, tetap kayak harus tadi saya dijaga. masuk juga, ya kan, Iya. cuci tangan, cek iya, suhu kalian, tubuh. ya gitu, sehingga yang dine in merasa aman ya. Dan saya lihat karyawan Ibu juga dicek suhu tubuhnya tuh Bu ya? Iya, gitu. Ada ini ya? Jangan Yes. lalai lah menjalankan itu gitu. Yes. Supaya aman untuk kedua belah pihak. Bagi mereka sendiri aman, Yes. tamu juga aman, dine in juga ya. Iya. Rasa nyaman lah. Saling menjaga ya Bu ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, ini kan Ibu kan punya banyak cabang. Dan pasti masing-masing punya ciri khasnya nih Bu. Mungkin apa yang menjadi ciri khas masing-masing cabang nih Bu? Kalau tentang makanan sama ya semua, Makanan sama ya? karena harus sama gitu. Ya ciri khas tiap-tiap saya lihat itu adalah dari interior terutama. Oh, interior. Kami buat berbeda-beda Mm-mm. tiap-tiap ini dan berusaha membuat senyaman dan semenarik mungkin. Itu unik dari tiap-tiap outlet kami. Iya, contoh ini kan kita di Alam Sutra. Ini apa nih Bu interior yang di ini kan? Alam Sutra saya lihat ya sekarang kan lagi in ya, mereka senang kaca-kaca. Oke. Terus yang dine in bisa melihat keluar, yang dari luar bisa melihat ke dalam. Itu nyaman, itulah ada outdoor tapi tidak panas. Ada outdoor tapi tidak panas, yes. Ya, sesuai dengan lingkungan sinilah gitu. Itu Alam Sutra. Kalau yang lain Bu, mungkin cabang lain? Kalau di Kuitang. Nanti ada di Kuitang, Bu, ya? Kita kan sebentar lagi kira-kira bulan 6 akan buka di Kuitang. Wow. Gitu. Nah, itu lebih menarik lagi. Itu juga kesan outdoornya ada, juga kaca semua, ada roof kaca, di atas kaca semua, ada terasnya gitu. Campuran lah antara Indonesia, ada yang bilang ini kelihatan kayak Indonesia, kayak Turki, kayak Maroko. Saya bilang ya namanya pokoknya Asia ya, Asia. Iya. Gitu. Itu menarik Oh itu ya. gitu ya. Jadi ini nextnya nih di Kuitang ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian gini Bu, kalau bicara soal makanan, ini kan saya lihat semuanya enak nih Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu nih, top 5 yang banyak sekali diminati oleh konsumen apa nih Bu? Sebenarnya rata-rata itu banyak peminat top 5 ya, Iya. lebih yaitu contohnya kalau dari sup, Dari sup, ada sup kuah asam, sup asam. ada sup bremebon, itu juga top 5. Dari bakaran, ikan oci ya, tidak Ikan lupa oci. ikan ocinya, terus ikan tenggiri, ekor tenggiri, ikan pari, gitu. Kalau dari seafood, Iya. ada cumi goreng, Oh. tepung, itu juga. Terus tidak lupa semua meja rata-rata pesen itu adalah perkedel jagung. Oh, perkedel jagung ya, itu favorit Ibu ya? Iya, perkedel jagung. Wow, jadi pasti kalau penasaran bisa datang ke sarang Oci yang ada di cabang-cabang ya. Nah, kemudian rencana ke depan apa sih Bu dari sarang Oci? Dari COVID ini ya, pandemi ini kami belajar satu bahwa
tidak bisa hanya di tempat, kita juga harus keluar mengikuti tren ya, tren sekarang gitu. Jadi bagaimana supaya makanan kita itu juga bisa bukan hanya di Jakarta, bisa dinikmati oleh mereka yang di jauh, di luar kota, di luar negeri, iya. Wow. Gitu. Jadi kita berusaha untuk bikin yang frozen. Frozen, Bu? Frozen, makanan frozen yang bisa di-send, dikirim. Wow. Gitu. Karena Iya. kemarin juga saya dapat kabar sarang Oci aja ada jasa titip di Singapura gitu. Saya lihat dari jauh aja mereka mau ya. Jadi mungkin ada konsumen yang melakukan jasa titip ini ya, Bu ya? Jasa titip sarang Oci di Singapura. Itulah ya. Sementara itu yang jadi sasaran kami dalam waktu dekat. Jadi kedepannya yang buat teman-teman yang bukan dari luar negeri, nah bisa ada frozennya deh, Bu. Mantep. Nah, saya dengar-dengar juga Ibu memilih properti di Permata Hijau Suites nih, Bu. Betul. Nah, apa nih alasan Ibu nih? Kenapa Ibu memilih Permata Hijau Suites, Bu? Seperti biasalah ya, kita nomor satu kan lokasi. Lokasi ya? Lokasi. Iya. Nah, waktu itu kami melihat lokasinya bagus, gampang, akses kemana-mana kan gampang tuh. Mau ke Jakarta Selatan gampang, Jakarta Pusat gampang, ke kita Barat juga gampang. Juga, jadi untuk tempat tinggal itu kan cukup nyaman. Bagi kita untuk tinggal sendiri untuk investasi Iya. Waktu itu juga harga lah ya, harga juga penting kan. Dari lokasi harga juga. Harga bersaing, jadi saya pikir satu waktu kalau nanti sebagai investasi itu bisa menghasilkan profit juga gitu. Nah juga developernya cukup bisa dipercaya, kita lihat ya developer juga cukup bisa dipercaya, bangunan cukup halus dan ada unik banget. Kebetulan kami mendapat di lantai 15. Waduh, itu kalau dari kaca ya, jendela, window itu pemandangannya bagus banget. Pemandangannya bagus, Bu ya? Kayak gimana sih kalau melihat pemandangan kota di waktu malam terutama ya, bagus banget deh. Terus mereka juga punya fasilitas yang menarik. Saya lihat sih di tempat lain belum ada nih. Gitu. Kolam renang, ada air terjun, terus jacuzzi yang private ya. Kayak onsen lah gitu, menarik itu, gitulah. Nah itu yang menjadi waktu itu ya kita tertarik ya investasi dan membeli di sana. Wow, dan merasa puas sih, Bu ya, memilih Permata Hijau Suites ya. Oke, Bu, mungkin bisa di-sharing juga sih. Kalau dari pengalaman Ibu dalam running Sarang Oci ini, bisa dirangkum nggak? Bagaimana sih sebenarnya rahasia suksesnya Sarang Oci ini, Bu? Satu adalah passion. Tanamkan dulu passion ada di mana. Nah, kebetulan kita menemukan passionnya juga di Sarang Oci, gitu kan, dari visinya. Kemudian jangan lupa untuk selalu konsistensi. Kita selalu harus rajin untuk memanage, terutama manusianya. Gitu. Saya lihat Ibu sabar nih, Bu ya. Gitu ya, karena harus sabar. Sabar sekali, Bu. Harus sabar. Senyum terus, jadi adem gitu. Karyawan adem, konsumen juga adem. Datang lagi sih, Bu ya. Karena itu ngaruh, Bu ya. Ibu terapkan tadi ya. Bagaimana kulturnya tadi, budayanya tadi itu mempengaruhi juga. Jadi sebagai karyawan dia akan men-treatment konsumen juga dengan baik ya, Bu ya. Seperti Ibu treatment karyawan, Bu ya. Iya. Otomatis ya kalau sikap udah bagus dia pasti juga terhadap tamu. Dari diri dulu baru keluar. Yes. Nah mungkin juga Bu, buat mungkin juga kalau ada orang yang ingin bisnis kuliner, kalau tips dari Ibu apa nih, Bu? Nah, itu sama. Jangan asal buka. Jangan asal buka. Cari dulu passionnya. Kalau benar di kuliner, jangan hanya lihat profitnya. Apa yang dibalik itu yang ingin dicapai. Kalau cuma cari profit, nanti pada waktu angin badai datang, robohlah pohon itu. Wah, ini di dalam nih, bener-bener. Banyak orang yang cuma incernya profitnya aja, Bu ya, tapi fondasinya nggak di. Iya, coba kalau pandemi gini hanya melihat profit. Pasti tapi kalau ada vision yang ada di dalamnya itu kuat, angin ribut tetap berdiri. Ya, akarnya kuat ya, Bu ya, karena akarnya kuat ya. Wow, terima kasih banget ya Ibu Susan sama-sama. Buat sharingnya, sukses buat Sarang Oci, sukses juga nanti buat cabang yang di Kuitang dan juga bisnis yang nanti akan frozen ya. Terima kasih sekali lagi. Thank you juga Ruby. Sama-sama, Bu. Teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol bersama Ibu Susana Wibisono,
owner dari Sarang Oci. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk datang ke Sarang Oci untuk menikmati makanan khas Manado. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Thank you, Bu.